Hidup itu semua ujian. Ini cerita siapa yang menang dan kalah. Terus berjuang gapai masa depan. Jangan pernah ada kata menyerah. Langkah ke depan akan semakin berat. Mungkin akan ada badai dan topan. Jangan pernah patah semangat agar kau hidup lebih mapan. Life has many colors, life has so many stories. There's laughter and joy, but also happiness and sorrow. Sometimes people like to mock, so don't let yourself feel lost. Life is already complicated, don't make it more convoluted. Life is already hard enough, so don't make it even tougher. Sometimes people like to mock, so don't let yourself feel lost. Life is already complicated, don't make it more convoluted. Life is already hard enough, so don't make it even tougher. Always remember, it's God who gave us this life, and we are the ones who live it right. Let others judge how you lead your life. Don't be surprised when they talk and criticize. Live within your ability, not just your desire. It's okay to dream big, but don't push it higher. Wear pants that fit, don't wear oversized clothes in crowded places. Your dignity might explode. Don't talk about heavy things, let elephants deal with those weights. Better discuss how to stay strong so your teeth don't rust for long. Don't be fond of judging if you don't wanna be judged. Always remember wise advice so you won't be caught in a crisis. Stay motivated to keep your strength, because when you're weak the nurse comes next. Living calmly makes you happy, so let's be happy. A simple life brings true joy, so let's enjoy. Habis diguyur hujan ya kemarin. Kemarin hujannya ternyata sampai malam. Tapi alhamdulillah walaupun kemarin hujannya lama, nggak sampai tergenang terlalu parah di sawah teman-teman. Jadi yang tergenang ya paling-paling ini bagian-bagian saluran air aja, itu pun 1-2. Jadi kita ngecek teman-teman kondisinya. Jadi macam-macam ya ininya kondisinya ya. Banyak yang kosong teman-teman, bagian jagungnya. Nggak tahu sih ini efek waktu nanam itu tanah terlalu atau bagaimana. Karena waktu tanam sampai usia sekitar 18 hari sampai 20 hari itu panas kan, gersang banget. Jadi tanah pun sampai retak-retak. Dan waktu usia 10 hari tanam, aku coba sulam tanam kan, sulam tanam. Ya tetap aja teman-teman, masih banyak yang kosong ininya, barisannya. Ini yang parah banget. Dibilang kosong sih enggak, cuman ini banyak yang kecil-kecil teman-teman. Ya ini banyak yang kecil-kecil. Mungkin yang sulam-sulam tanam itu ya, yang ini memang di sini banyak banget yang disulam nih, yang di sini. Nah kecil-kecil tuh guys, kecil-kecil. Jadi kalau yang awal tanam yang seperti ini kan udah usia 1 bulan. Nah kalau yang sulam tanam itu baru usia 20 hari. Atau mungkin karena usianya baru 20 hari atau bagaimana ya. Karena pertumbuhan jagung ini kan cepet. Untuk rumput-rumput udah mulai mengering teman-teman. Setelah kita semprot lagi kemarin
menggunakan merek yang lain. Nah itu, nah ini nih nggak tahu nih nanti di usia 1 bulan apakah akan tumbuh normal yang kecil-kecil banget itu, yang masih kecil-kecil ini, yang masih sejengkal ini, atau mungkin bakal stagnan. Nah kalau barisan ini agak mendingan, yang disulam nggak terlalu banyak, dan yang tumbuh juga lumayan lah, juga lumayan guys. Tapi kalau yang di sini ini parah banget, yang satu peta ini parah, bisa dibilang parah. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan mungkin karena baru usia 20 hari. Semoga kemarin juga udah kita pupuk kan dengan urea sama KSP. Ya mudah-mudahan ada perkembangan 1 minggu ke depan. Jadi rencana itu 10 hari lagi kita akan lakukan pemupukan kedua teman-teman. Nah kalau yang ditanam pertama dia harusnya begini, yang usia sebulan. Nah kayak ini. Nah ini yang paling baik kondisinya. Jadi di sini nih kondisinya paling baik teman-teman, tumbuhnya rata, jarang ada yang kosong juga. Nah ini juga banyak nih yang kosong di sini, tapi nggak terlalu. Nah yang di sini yang paling parah banget. Dibilang kosong, barisannya enggak ada, cuman kecil-kecil masih. Jadi jomplang banget guys, jomplang banget. Jadi peta yang ini adalah peta yang aku pakai benih pioner teman-teman, benih sampel dari pioner. Peta ini sama yang di belakang ini. Nah ini benih pioner semua, dan ini aku pakai pertiwi 5. Nah ini juga pertiwi. Jadi kalau dilihat dari dia, jadi kan ada total 4 peta kan, 1, 2, ini juga 1, 2. Kalau kita lihat barisannya teman-teman, daya tumbuhnya untuk yang sekarang ya, nggak tahu aku faktor teknis atau memang cuaca atau gimana, atau akunya yang ini kesalahan dari akunya. Yang jelas kalau faktor persentase pertumbuhannya lebih baik yang ini teman-teman, yang pertiwi 5 ini. Jadi hampir pokoknya persentasenya lebih tinggi dibanding benih pioner yang kita tanam di sini tuh. Tapi sekali lagi bukannya ini ya, bukannya kita menjelekan satu brand, satu merek atau apa, enggak. Cuman kita inilah namanya orang petani kan, orang petani pasti dia cari hasil. Biasanya aku juga pakai pioner baik-baik aja sih biasanya, 2 kali yang kemarin. Cuman kalau kemarin ini kan faktor cuaca. Kalau pertiwi kan baru ini aku coba, jadi pertiwi aku baru nyoba kali ini. Dan batangnya seperti ini teman-teman. Nah itu walaupun isinya ini ada yang 2 tuh, dia sama gede loh ukuran batangnya guys. Nggak tahu nanti kalau buahnya gimana. Jadi seneng banget lihatnya, kasar-kasar loh guys. Tuh ininya, size ukuran batangnya ya hampir dibilang seragam lah. Kalau yang tinggi-tingginya udah segini, sama tuh ukuran batangnya, gede-gede. Ya pioner ada juga. Nah ini pioner nih contohnya, ukuran batangnya yang di usia 1 bulan tuh. Tapi ini rata banget teman-teman. Nggak tahu deh kalau peta yang ini, aduh mudah-mudahan ya kedepannya ada tanda-tanda lebih baik. Karena habis di ini juga kan, kemarin kena guyur hujan juga, tanah juga kondisinya udah nggak kekeringan lagi. Ya mudah-mudahan kedepannya kondisinya jadi lebih baik guys. Tuh dibilang kosong sih enggak guys, dibilang ya ada yang kosong tapi enggak ini, tapi banyak yang kecil-kecil, Cuman tanam kali ini agak pusing karena pupuk guys, pupuk
pupuk benar-benar bikin pusing. Nah, jadi itu Pioneer, yang itu Pertiwi. Tuh banyak banget yang masih kecil-kecil di sini. Nggak tahu ini bakal tinggi atau enggak ya. Yang jelas pokoknya udahlah, yang penting udah kita pupuk ya. Udah kita pupuk, gulma juga udah terlihat ada perbaikan, udah kita lakukan penyemprotan kembali. Jadi herbisida pertama yang kupakai itu sia-sia. Harus diulang lagi ya, sia-sia banget enggak, cuman kalau yang kecil-kecil masih ini, cuman kalau yang tebel-tebel kayak begini teman-teman nggak kemakan sama herbisida yang kemarin. Setelah aku pakai herbisida yang merek lain lagi, nah tuh langsung 3 hari aja udah terlihat, 4 hari ya, 4 hari udah terlihat perbedaannya. Nah di sini kemarin masih tebel kan, nah udah mulai ini juga, udah mulai kering juga. Ya semoga lah dengan adanya hujan kemarin, perkembangan yang di peta ini jadi lebih bagus. Nggak tahu sih ya, yang jelas kalau yang rendah-rendah itu masih usia 20 hari, kalau yang udah tinggi-tinggi itu udah 1 bulan. Itu aja sih ya, mudah-mudahan 10 hari ke depan juga bisa nyusul kan. Karena 10 hari ke depan kita bakal mupuk pupuk kedua. Gak tahu bakal dapat Ponska atau enggak. Kemarin udah ini sih, udah ngomong sama toko pertanian, tolong tinggalin ya kalau Ponska masuk. Iya bang, masa aku harus beli pupuk mahal lagi kayak urea kemarin. Kemarin urea kita beli pupuk yang mahal guys, non subsidi, mahal pula harganya, 400 1 karung. Gimana nggak puyeng kalau pupuk begitu mah. Orang beli pupuk 165, bahkan yang subsidi 90, kita 400. Mudah-mudahan jangan hat-trick ya. Masa kita harus hat-trick tekor panennya. Nah ginilah kondisi ladang teman-teman tuh. Nah ini posisi bedengan atau peta yang kusebut parah itu. Nah kan parah banget. Dan yang paling bagus di sebelah sana, kita lihat ya kondisinya. Nah ini rata. Kalau yang di sebelah sini mana ya, bentar kita ke peta yang kita sebut rata. Nah ini teman-teman, nah ini rata tuh. Nah ini hampir seluruhnya tumbuh dengan baik di sini. Nah ini masih agak mending juga yang Pioneer. Ini masih agak mending, walaupun ada juga masih yang kosong. Ini Pertiwi yang mendingan juga. Jadi dari 4 peta ini yang paling parah pertumbuhannya. Kebetulan benih yang dipakai Pioneer, kalau ini Pertiwi. Ya gitulah guys. Kemarin sempat ini ya, wah ini hujannya lama ternyata. Waktu itu kan pas mau maghrib udah mulai reda kan. Ternyata jelang-jelang mau maghrib, pas mau azan maghrib, ini lagi terus lagi sampai jam 8 malam. Pokoknya jam 11 malam itu masih hujan gerimis. Wah ini apa nggak kebanjiran ya di sawah. Makanya hari ini aku kesini, alhamdulillah enggak ternyata, lega. Nah ini banyak tuh. Nah ini gagal, kalau ini gagal tumbuh tuh benihnya. Mudah-mudahan lah ya tumbuhnya bagus setelah kena hujan.
Ini rumputnya udah kering-kering semua, udah mulai mengering, udah mulai normal. Banyak banget deh yang kosong di sini. Aduh. Nah, harusnya tuh kalau kayak di sana semua pertumbuhannya lega kita ya. Tapi apa boleh buat guys. Kita udah usaha, ternyata ada aja kendalanya. Gak tahu deh. Udah 3 kali nanam jagung di sini, ada kendalanya. Ada aja. Ya gitu aja lah teman-teman, update kondisi ladang jagung kita hari ini. Masih sedikit mengkhawatirkan di yang satu petak. Nggak tahu kedepannya seperti apa, kita lihat. Dan yang paling penting kita fokus sama yang masih bertahan. Jadi masih lumayan banyak lah yang bertahan, insya Allah. Kita lanjut balik guys. Jadi yang penuh cuman di peta ini nih, yang bagian yang parah ini cuman satu bedengan yang lumayan penuh barisannya. Selebihnya tuh nggak tahu. Tapi mupuk kita kalau nggak salah kita kasih pupuk ini 3 hari yang lalu. Kita ulangin pupuk ureanya. Penyemprotan udah 4 hari yang lalu. Ya kita lihat 2-3 hari ke depan. Tuh guys, banyak kan yang kosong kan. Nah ini kosong tuh. Ada berapa bedengan tuh yang terlihat kosong, padahal ada sih, masih kecil-kecil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bedengan guys. Ada 10 bedengan yang terlihat kosong. Ini juga ladang sebelahku ini juga banyak kosong, tapi nggak parah. Tapi ya ada, masih ada. Nah ini ladang sebelahku nih teman-teman. Tapi ada masih yang kosong. Nah kayak gini nih. Nah di sini kosong tuh. Tuh cuman rumput doang yang tinggi-tinggi. Di belakang sana dia juga parah juga tuh, kosong. Jadi 11-12 sih kondisinya sama lahanku. Nah cuman lahanku lebih besar daripada ini, 2 kali lipat lah dari ininya, dari lahan ini, lahan yang kupunya. Ini kayaknya dia belum semprot rumput atau udah ya? Udah semprot rumput, tapi kok belum ini, belum terlihat ya. Udah semprot. Aku juga udah kemarin, udah 4 hari nyemprot lagi, nyemprot ulang. Emang pusing guys kalau lihat ladang jagung, lahan jagung kita itu rumputnya begini, memang bikin puyeng. Jadi kusut kita lihatnya. Nah ini udah mau panen nih orang. Kalau di sini sudah panen guys, udah panen. Ini lahannya gede nih, kayaknya 3 ton dapat nih. Bisa dia targetnya 3 ton. Lahannya 2 kali lipat dari lahanku. Lahannya itu 2 kali lipat lebih besar dari lahanku, sampai ke ini sebelah lahanku. Oke guys, demikianlah update-nya. Kondisi sawah tempat kita nanam jagung. Makasih ya guys, udah nyempatin nonton. Sehat terus, bahagia terus, berkah selalu, dan sukses selalu. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.